Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Syukri dalam mata kuliah Gambar Teknik 1 SIP 3202 untuk program Diploma 3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai tentang denah. Ya, denah adalah suatu komponen utama yang pertama kali dikenal pada gambar teknik. Dan ini adalah menjadi informasi dasar bagi seorang engineer teknik sipil ataupun engineer arsitektur untuk menjadi pedoman pada gambar-gambar berikutnya, apakah itu gambar potongan, detail, dan tampak. Terlebih dahulu kita harus memahami secara konsep apa itu denah. Denah adalah sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan. Jadi denah itu adalah ukuran terkecil daripada sebuah peta, ya, sebuah peta di mana yang dijelaskannya itu adalah lokasi bangunan, ya. Lokasi bangunan di sini maksudnya adalah di mana ruang-ruang yang terdapat pada suatu bangunan dan di mana letaknya, berapa ukurannya, posisinya seperti apa. Itulah yang harus dijelaskan pada denah. Denah biasanya merupakan tampak atas dari sebuah bangunan. Jika bangunan dipapas melintang, ya, dipapas ini dipotong secara melintang, maka gambar tampak atas setinggi 1,0 atau 1,5 meter dari lantai bangunan tersebut. Jadi denah itu seolah merupakan layer, jadi dipotong secara melintang dan itu dilihat dari atas pada ketinggian 1 meter pada lantai dasar, lantai bangunan tersebut. Nah, fungsi denah pada dasarnya denah dibuat untuk memudahkan penggunanya dalam melacak suatu lokasi. Jika peta memiliki cakupan wilayah yang lebih luas, maka denah hanya mencakupi suatu bangunan saja. Ya, fungsi denah sendiri mencakupi beberapa fungsi seperti berikut ini. Yang pertama adalah fungsi ruang. Ya, fungsi ruang dalam hal ini denah berfungsi untuk menunjukkan posisi setiap ruangan yang ada di dalam suatu bangunan tersebut. Dengan menggunakan denah, seseorang dapat dengan mudah mengetahui letak suatu ruangan di dalam sebuah bangunan. Kemudian fungsi yang kedua adalah susunan ruang. Ya. Fungsi denah yang kedua ini adalah susunan ruang, hampir sama dengan fungsi yang pertama. Fungsi susunan ruang pada denah berarti adalah berfungsi untuk menunjukkan susunan ruangan yang ada di dalam bangunan. Dengan melihat denah, pengguna denah dengan mudah mengetahui letak susunan ruangan yang ada di dalam suatu bangunan. Fungsi selanjutnya adalah sirkulasi ruang. Ya, sirkulasi ruang. Fungsi yang ketiga yaitu sirkulasi ruang berhubungan dengan arus keluar masuk pada sebuah ruangan. Berdasarkan fungsi ini dapat memudahkan penggunanya dalam mobilitas dalam sebuah gedung atau bangunan. Pengguna denah akan dengan mudah mengetahui jalan yang paling cepat untuk menuju sebuah ruangan di dalam bangunan tertentu. Nah, ini perlu sekali jika suatu ruangan tidak memiliki kelengkapan informasi denah, terutama untuk hal-hal yang bersifat evakuasi, maka denah ini akan memberikan informasi yang cukup jelas, ya. Mungkin kalau kalian pergi ke hotel atau pergi ke suatu bangunan perkantoran, nah maka pada tiap lantai itu harus dilengkapi dengan yang namanya denah yang menunjukkan kemana jalur evakuasi. Ini salah satu contoh daripada sirkulasi ruang. Kemudian fungsi denah selanjutnya adalah dimensi ruang. Nah, fungsi dimensi ruang berarti denah berguna untuk menunjukkan dimensi ukuran setiap ruangan yang ada di dalam sebuah gedung atau bangunan. Dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna denah akan lebih mudah mengetahui ukuran setiap ruangan yang ada di dalam sebuah bangunan. Fungsi selanjutnya adalah letak pintu dan bukaan. Fungsi denah sebagai letak pintu dan bukaan ini berguna untuk memudahkan pengguna denah untuk mengetahui letak pintu dan berbagai ventilasi lainnya. Hal ini berguna ketika berbagai bencana seperti kebakaran di dalam gedung. Dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna denah akan lebih mudah dalam mencari pintu ataupun ventilasi yang dapat digunakan untuk menyelamatkan diri.
Kemudian yang terakhir, fungsi denah adalah isi ruang. Fungsi denah juga merupakan menceritakan tentang atau menjelaskan tentang isi ruang berhubungan dengan apa yang ada di dalam setiap ruangan yang ada di dalam denah. Dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna denah dengan mudah mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam sebuah ruangan. Selain itu, pengguna denah juga dapat mengetahui pemilik atau pengguna dari sebuah ruangan yang ada di dalam bangunan gedung tersebut. Nah, sebagai landasan utama dari sebuah gambar denah, hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah notasi daripada gambar denah. Notasi ini adalah lambang-lambang atau simbol-simbol apa saja yang harus kalian perhatikan, dan ini merupakan dasar dari sebuah notasi gambar denah. Yang pertama adalah pil atau ketinggian permukaan ruang-ruang utama dalam satuan cm atau yang disepakati. Ya, seperti leveling ya, leveling dari 0 ke 0,0, 2, 3, 4, 5 yang bersifat akumulatif. Ya, yang pertama adalah pil, kemudian nama ruangan. Ya, nama ruangan di setiap ruangan seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, teras. Nah, itu harus ada notasinya. Kemudian notasi outline bangunan atau ruang bawah tanah berupa garis-garis putus. Ya, jadi di sini adalah ruang-ruang tersembunyi. Ya, dan ini diberikan dalam bentuk garis-garis putus. Kemudian notasi outline proyeksi atap atau lantai di atasnya yang bidangnya lebih besar, misalkan ada balkon dan sebagainya berupa garis-garis putus. Nah, kalau untuk yang gambarnya adalah berubah cuma satu lantai, maka yang harus kalian bikin adalah proyeksi daripada atap ya, proyeksi daripada atap. Namun kalau umpamanya rumah kalian itu terdiri dari 2 lantai, maka harus kalian bikin proyeksi daripada lantai di atasnya. Atau umpamanya ada balkon ya, nah maka di bagian posisi yang sejajar dengan di mana lokasi yang berada pada lantai denah yang kalian jelaskan itu, maka diberi garis-garis putus untuk menjelaskan, oh di sini ada balkon, oh di sini ada teras, dan segala macamnya. Kemudian notasi gambar potongan atau notasi gambar tampak ya. Jadi di sini perlu diberikan informasi seperti garis potongan ya, dan notasi untuk gambar tampak. Kemudian notasi grid struktur utama. Jadi grid ini adalah berupa, pada dasarnya ini adalah berupa garis as pada awalnya, garis bantu. Nah, kemudian dia menjadi garis grid, notasi grid ketika dia sudah melekat pada suatu struktur utama seperti kolom, seperti balok ya, seperti garis itu menyentuh daerah-daerah tersebut, maka dia harus dijadikan menjadi garis grid atau notasi grid. Nah, ini dilambangkan dalam bentuk angka ya, untuk pada horizontal dalam bentuk angka, kemudian vertikal dalam bentuk huruf ya. Jadi 1, 2, 3 seperti halnya dengan bujur lintang pada sebuah peta. Kemudian notasi radius dan arah bukaan pintu, jadi berbentuk sudut ya. Kalau bukaan pintunya ada 90 derajat, maka yang 90 derajat. Kemudian notasi tangga daram jika ada, jadi notasi tangga ini berupa arah daripada tangga, dan tangganya itu sendiri berapa untread dan off-tread-nya. Untread itu adalah mendatar, off-tread itu adalah berapa tinggi undakan ya. Nah, itu berapa pijakan yang harus dibikin pada tangga itu, berapa jumlahnya itu dibikin angkanya. Nah, kemudian arahnya mana yang naik dan mana yang turun itu diberi notasi. Nah, kemudian jika ada ram itu berupa dia sirkulasi vertikal juga kalau ram, tapi dia lebih bersifatnya smooth ya, seperti parkiran basement atau parkiran yang bersifatnya vertikal. Kemudian yang notasi yang selanjutnya notasi proyeksi batas ruang kosong atau void-nya. Jadi ketika suatu, ini biasanya untuk bangunan 2 lantai, jika seandainya antara lantai 1 dan 2 itu dihubungkan oleh suatu celah, ada celah ya, tanpa ada lantai, maka pada bagian itu diberi tanda void. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Nah, ini wajib ya, berapa ukuran ruangan, berapa jarak
jarak antar kolom, jarak antar balok, ya, itu diberikan dimensi horizontal dan vertikal. Kemudian arah utara, ya, judul gambar dan skala angka atau skala batang, ya. Kalau umpamanya pada peta itu biasanya lebih cenderung pakai skala batang, tapi ada beberapa juga gambar yang menggunakan skala angka. Nah, hal yang harus kalian perhatikan ketika mempresentasikan sebuah denah dalam berbagai skala. Yang pertama sekali kita akan membahasnya dalam skala 1:200 atau 1:250. Nah, untuk kasus dinding yang terpotong itu cukup diberi garis hitam saja. Jadi tidak perlu digambarkan arsiran dinding bata, ya. Jadi terus cukup kalian berikan blok hitam, kemudian kolom struktur dan kolom praktis di blok hitam juga. Kemudian kusen tidak tergambar, hanya notasi, bukan dengan satu garis sebagai simbol material kaca. Jadi kalau mau ada punya kusen memiliki kaca, maka cukup diberikan satu garis saja. Kemudian gambar tangga terdapat notasi naik dan turun lengkap dengan notasi potong. Itu untuk skala 1:200 dan 1:250, ya. Kemudian untuk presentasi pada skala 1:100, untuk dinding yang terpotong itu di blok hitam, ya. Jadi belum dipakai simbol daripada dinding, ya. Kolom struktur dan kolom praktis di blok hitam juga. Kemudian kusen tidak tergambar, hanya notasi bukaan dengan satu garis simbol seperti material kaca, ya. Jadi simbol garis saja. Kemudian gambar tangga terdapat notasi naik turun lengkap dengan notasi potong. Ini sama dengan skala 1:200. Nah, ketika kalian membuat denah dengan skala 1:50, nah ini baru sedikit lebih jelas. Dinding terpotong beroutline tebal, arsil material dinding, jadi ada material bata, ya, termasuk bila ada campuran anti air atau truss ram dan sebagainya. Kemudian kolom terstruktur dan kolom praktis beroutline tebal, arsir material kolom, ya. Jadi ada material kolom itu diberi arsil, ya, seperti titik-titik dan segitiga. Semua kusen digambar dengan lengkap, ya. Jadi ada kayu melintang terpotongnya, ada daun kusennya dan segala macam itu diberikan gambar secara lengkap. Kemudian material kaca digambarkan, kemudian pola-pola lantai pada ruang-ruang utama dan toilet itu digambarkan. Kemudian arah aliran air pada toilet dan floor drainnya juga digambarkan. Kemudian gambar tangga terdapat notasi naik turun lengkap dengan notasi potong. Kemudian gambar furniture yang fix, gambar fixture area kamar mandi harus digambarkan. Nah, sebagai pedoman bagi kalian, seperti apa sih tabel kelengkapan gambar? Nah, ini bisa dilihat skala dinding terpotong, ya, pada skala 1:200 cukup seperti gambar hitam, garis hitam, kemudian atau skala banding 100 cukup di blok hitam atau diberi garis 2 seperti ini. Nah, baru ketika kalian memiliki skala 1:50 baru digambarkan seperti ada bagian garis dinding terpotong pada bagian luar, kemudian arsiran dinding bata, atau pada bagian yang lain sisi terbawah pada dinding dibikin truss ram seperti ini, ya. Kemudian begitu juga dengan pintu, ya, dinding tetap dalam bentuk garis hitam tebal, kemudian di sini ada pintu, cukup digambarkan daun pintu dengan garis tampak. Kemudian begitu juga dengan pada skala 1:100, ini dinding masih seperti hitam atau menggunakan dua garis double. Kemudian di sini ada sedikit pola daripada kusen, ya. Nah, kemudian pada 1:50 baru digambarkan secara detail, ya, secara detail baik itu dinding, baik itu juga dengan kusen. Nah, untuk jendela seperti ini, ya, jendela juga sama halnya dengan pintu. Nah, ini pada skala 1:100 seperti ini, 1:100, dan ini skala pada 1:50, jadi baru ini didetailkan secara lengkap. Nah, kemudian perabot tanam seperti kompor dan segala macam. Nah, ini pada untuk skala 1:100, ya, perabot tanam built-in digambar untuk skala 1:100 dan 1:50. Tidak untuk pada skala 1:200 atau 250. Nah, kemudian di sini ada tanjakan ram. Nah, ini semuanya digambar
untuk semua skala. Ya, biasanya kan untuk carport atau umpamanya seperti di lobby ya, biasanya mobil mau lewat, ini ada seperti tanjakan atau ramp seperti ini. Nah, untuk tangga, nah untuk di skala 1:250 yang ini cukup garis biasa saja ya, berupa garis, kemudian ini berapa banyak undakan atau untread dan off-treadnya. Kemudian kemana arah daripada tangga itu, ya mau naik kah atau turun ya. Kemudian pada skala 1:100 ini sudah mulai ada namanya batasan yang jelas ya antara tangga dengan dinding ya, dindingnya sedikit terpotong. Kemudian di sini ada mulai anak tangga ya, seberapa banyak jumlah anak tangga, kemudian alur daripada tangga itu sendiri, mana yang naik dan mana yang turun. Nah, setelah itu pada skala 1:50 ini akan lebih detail. Di sini sudah menjelaskan secara lengkap ya. Jadi pada pegangan tangga atau handrail daripada tangga itu sudah jelas sekali. Kemudian di sini juga terdapat garis putus-putus menjelaskan seberapa tebal ya. Di sini tangganya ini bersifat undak-undakan, yaitu ada sisi bawahnya itu ada sama dengan sisi atasnya ya, dan di sini terdapat garis putus-putus. Kemudian di sini dijelaskan mana yang naik dan mana yang garis turun ya. Nah, kemudian untuk saniter ya atau perabot kamar mandi, untuk di skala 1:250 cukup dinding tetap hitam, garis hitam tebal. Kemudian cukup diberikan seperti kelengkapan-kelengkapan seperti ini. Nah, kemudian begitu juga 1:100 ya, dinding hitam tebal atau double garis. Kemudian diberikan saniter, simbol saniter seperti ini. Kemudian pada 1:50 ini sudah cukup detail sekali ya, dimana dinding sudah kelihatan diberi arsiran prasram, kemudian juga kolom ya sudah diberi arsiran daripada material beton, begitu juga dengan kusen, itu semuanya terlihat detail sekali. Nah, ini namanya void ya. Void itu adalah celah antar lantai ya, atau ruang bolong atau ruang kosong antar lantai. Nah, ini digambarkan seperti garis melintang diagonal seperti ini, baik persegi atau bulat, persegi 6, maka voidnya itu seperti ini dilambangkan dan ditulis dengan kata void pada tengah-tengahnya. Nah, untuk lift untuk semua di skala 1:250 sampai 1:100 ini digambarkan simbol seperti ini. Namun di skala 1:250 ini sudah dijelaskan secara khusus ya. Khusus karena kalau dijelaskan pada satu gambar denah ini akan cukup kompleks sekali. Kemudian garis proyeksi atas untuk semua denah itu menggunakan garis putus-putus. Oke, ini beberapa contoh daripada gambar denah ya. Ini dua buah gambar denah, ini lantai 1 dan lantai 2. Di mana di sini terdapat dinding ya. Kalau ini menggunakan skala 1:50, ini sudah ada dindingnya, udah ada nama ruangannya, kemudian di sini simbol-simbol dari kamar mandi. Kemudian inilah yang disebut dengan garis grid ya, grid ya. Di sini grid sebenarnya di sini ada huruf-huruf ya. Yang harus menjelaskan di mana pada posisi horizontal itu menggunakan angka 1 2 3 4 5. Kemudian posisi vertikal itu menggunakan huruf. Nah, kemudian di sini ada garis potongan ya, ini potongan BB ya, di sini ada potongan BB. Kemudian ini potongan AA. Kemudian di sini ada dimensi ya, dimensi. Kemudian di sini ada arsiran. Kemudian beberapa contoh denah selanjutnya, ini skala 1:50. Nah, ini konsepnya itu masih simpel, sederhana, tidak menjelaskan semuanya. Dan di sini tidak terdapat furniture, cuma nama ruangan saja. Kemudian dinding dikasih arsiran seperti blok hitam, kemudian kusen-kusen juga seperti garis saja ya, garis kosong. Nah, mungkin seperti inilah contoh daripada sebuah denah. Mungkin kalian bisa memperhatikannya lebih lanjut pada handout, dan diharapkan nanti kalian bisa
mengerjakan tugas mandiri yang ke-8. Tugasnya adalah buatlah denah rumah tinggal masing-masing pada kertas A3 dengan skala minimal 1:50 dan maksimal 1:200. Ya, jadi coba kalian pilih di antara skala 1:50, 1:200, 1:100 sampai dengan 1:200. Silakan kalian pilih di skalanya dan mana yang lebih proporsional. Kemudian dengan memperhatikan pertama penggunaan notasi, kemudian standar kelengkapan gambar pada gambar denah. Tugas ini dikumpulkan 1 minggu selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 pada pukul 7.30. Demikianlah penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Dan jangan lupa like, share, and comment pada channel YouTube mata kuliah ini. Saya terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.